janjikan, ku tetap percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
pagi jemaat Shalom, selamat datang dalam ibadah pagi ini di Gereja Maranatha. Semoga semuanya diberkati, dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sebelum ibadah dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan, semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
2023. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 9 Juli 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp8.830.000. Syukur sebesar Rp2.927.000. Persepuluhan sebesar Rp554.000 dan sarana fisik sebesar Rp414.000. Penerimaan kolekta Minggu 9 Juli 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp10.230.000. Syukur sebesar Rp2.393.500. Persepuluhan sebesar Rp2.435.000. Sarana fisik sebesar Rp609.000 dan sada sebesar Rp278.000. Kebaktian Minggu 16 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta V. Untailawan. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. Pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Hardi Harefa dan Christine Huliselan. Lagu prosesi masuk para pelayan dari PKJ nomor 6 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 183. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 23 Juli 2023 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 16 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Mari kita muliakan Tuhan pada kebaktian minggu pagi ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindakan kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Kasihan
Allah, kami janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkan dari dosaku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang tak dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan penuh kasih setia-Mu. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, dalam kebaktian ini kita akan mendengarkan bahagian Alkitab yang menjadi pokok pemberitaan firman di saat ini dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20.
Sebelumnya, mari kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus bagi pembacaan firman di saat ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, firman kita di pagi ini terambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-10 sampai ke-20 yang berbunyi demikian. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntun itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita mengamati gejala keagamaan di negeri tercinta Indonesia, maka kita bilang, puji Tuhan. Karena kehidupan keagamaan di negeri ini marak dengan ibadah-ibadah ritual
dan perayaan-perayaan agama yang memberi sukacita dan menampilkan kehidupan keagamaan yang marak. Tetapi bila kita mengikuti media, baik media elektronik maupun cetak, dapat kita membaca di sana bahwa kejahatan yang terjadi di negeri ini, termasuk di Maluku dan kota Ambon, Manise, juga dipenuhi dengan berbagai kejahatan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sampai dalam gereja dan masyarakat. Dan ini meresahkan dan mengecewakan kita semua. Untuk itu, kita hendak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20 yang mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan jemuh, bosan, bahkan tidak suka dengan ibadah ritual yang marak, tetapi ibadah sosial dalam kenyataan hidup sehari-hari dipenuhi dengan berbagai kejahatan. Itu yang dikatakan Allah melalui hambanya Nabi Yesaya kepada umat pada waktu itu. Nampaknya kejahatan itu telah terpola dalam kehidupan bersama sebagai umat beragama, tapi juga sebagai masyarakat. Baik para pemimpin maupun rakyat, semua tidak luput dari berbuat yang jahat. Karena itu Nabi menyapa mereka, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan rakyat manusia Gomora. Artinya para pemimpin dan rakyat tidak luput dari berbuat kejahatan dalam kehidupan bersama, baik sebagai umat maupun sebagai warga masyarakat. Kalau Sodom, orang-orang di Sodom dan Gomora, orang-orang yang tidak mengenal Allah, Israel, dan berbuat jahat, dan Allah menghukum mereka, dipahami karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi umat yang telah diselamatkan oleh Allah, dikasihi dan dipelihara oleh Allah, diberi firman sebagai petunjuk hidup, baik ritual maupun sosial. Nampaknya yang diperhatikan hanyalah ibadah ritual, tetapi ibadah sosial diabaikan dan dilupakan. Ibadah ritual yang memberi makna terhadap ibadah sosial, dan ibadah sosial yang memberi arti bagi ibadah ritual tidak terjadi. Dan menurut Nabi, ibadah mereka tidak berkenaan kepada Tuhan. Sama seperti dua sisi yang berbeda dari mata uang. Kalau kita belanjakan mata uang, hanya sebelah sisinya
yang memiliki gambar sesuai ketentuan pemerintah. Tapi sisinya yang lain kosong, tentu tidak akan laku, dianggap palsu, dan tidak bisa diterima. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan umat pada waktu itu. Nampaknya umat memahami bahwa yang penting ibadah ritual. Dengan datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban baik lembu, domba, kambing, jantan yang memenuhi syarat yang terbaik, itu lebih penting daripada berbuat baik kepada sesama. Karena itu Tuhan datang melalui nabi untuk mengatakan itu tidak penting. Kalau hanya datang dalam ibadah-ibadah ritual, membawa persembahan-persembahan korban, tetapi mengabaikan ibadah sosial, Tuhan tidak berkenaan dengan ibadah yang demikian. Ia hanya berkenaan bila ibadah ritual dan sosial berjalan bersama dalam hidup orang-orang percaya. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, sekalipun berdoa dan berkali-kali berdoa, tapi Tuhan memalingkan muka dan tidak mau mendengarkan doa umat. Karena mereka berdoa, mohon kasih dan pemeliharaan Tuhan, mohon berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka mengabaikan kasih dan pemeliharaan bagi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Dan karena itu terjadi kejahatan yang terjadi di mana-mana dan yang berdampak bagi kehidupan bersama sebagai keluarga, gereja maupun masyarakat. Inilah yang dikatakan juga bagi kita. Tidak cukup kalau kebaktian atau ibadah-ibadah ritual kita menjadi marak. Perayaan-perayaan agamawi kita menjadi sesuatu yang sangat meriah. Tetapi ibadah sosial kita, perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama, khusus mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik, diabaikan. Mereka menjadi objek dari segala penindasan, kekerasan, dan pemerasan bagi mereka yang kuat secara sosial, ekonomi, dan politik. Tuhan melalui Nabi Amos mengingatkan kita, ibadah yang sejati apabila ibadah ritual dinampakkan dalam ibadah sosial, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Sekalipun umat berbuat jahat, Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena itu Tuhan Allah datang melalui hambanya Nabi Yesaya minta supaya umat harus bertobat dari perbuatan jahat mereka. Dia bilang, basuhlah, bersihkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Artinya Allah mengendaki umatnya mengubah sikap dan perilaku mereka yang tidak saja mementingkan ibadah-ibadah ritual, tapi juga memberi perhatian kepada ibadah-ibadah sosial sebagai wujud nyata ibadah mereka kepada Tuhan yang dialami, dirasakan dan dinikmati oleh orang lain sebagai bagian dari kasih Tuhan yang terus memelihara orang-orang percaya. Dan karena itu orang-orang yang percaya saling memperdulikan dan memelihara hidup mereka satu dengan yang lain. Dia bilang tanda dari orang-orang yang sudah bertobat ialah
orang-orang yang telah menjauhi kejahatan, berbuat baik, berlaku adil, dan yang memberi perhatian kepada hak-hak hidup anak-anak yatim dan para janda. Ya, janda-janda di Israel dulu itu adalah janda-janda yang mengalami berbagai tekanan dan penindasan karena secara sosial mereka lemah. Ya, mungkin beda dengan kita di Indonesia, di Maluku dan Kota Ambon, ya ada juga janda-janda yang kaya dan mereka juga memiliki peran dan pengaruh yang kuat dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Tapi janda-janda di sana adalah orang-orang yang lemah, yang diperlakukan tidak adil. Dan karena itu Tuhan mengendaki agar supaya mereka yang tidak diperdulikan dan kurang mendapatkan perhatian karena status sosial mereka yang lemah, harus mendapatkan perhatian dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena kalau Allah memperhatikan orang-orang percaya, memelihara mereka, memberkati mereka, maka orang-orang percaya juga harus tahu berbagi kasih dengan mereka yang tidak beruntung dalam hidup mereka. Mereka mengalami masalah-masalah sosial dan ekonomi, dan mereka tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Orang-orang yang percaya dan yang diberkati Tuhan harus menjadi tanda berkat Tuhan bagi orang lain, yaitu berbagi kasih dengan mereka. Inilah juga yang diminta dari kita. Tuhan mengasihi kita, dan karena itu Ia mengingatkan kita melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi ini, agar supaya ibadah ritual kita yang marak harus diimbangi dengan ibadah sosial kita, perbuatan-perbuatan baik kita yang memuliakan Tuhan, mendatangkan sukacita bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan, kalau umat mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Dia bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya Tuhan berkenaan mengampuni orang-orang yang percaya, yang mendengarkan firman-Nya dan mau berubah. Sekalipun perbuatan-perbuatan jahat mereka menjadi perbuatan-perbuatan yang oleh manusia susah diampuni. Ya, yang merah seperti kermisi dan kain kesumba, sesuatu yang tidak bisa berubah lagi. Walaupun mungkin mama bilang pakai pemutih saja, tidak bisa lagi. Buang saja, sudah ternoda dan tidak bisa lagi. Tapi Allah begitu mengasihi. Dia bilang, kalau kamu mendengar firman-Ku, melakukannya, maka biar dosamu seperti apa, Tuhan berkenaan mengampuni. Itu betapa besar kasih Tuhan. Ya. Kasih Tuhan yang rela mengampuni manusia yang berbuat jahat. Dan mau menerima mereka dalam persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah ritual. Dan yang menampakkan kepada sesama dan dunia ini perbuatan-perbuatan baik melalui ibadah-ibadah sosial yang memuliakan Tuhan. Dia bilang di sana, kalau mereka mau diampuni, maka Tuhan Allah akan memberkati hidup mereka di negeri yang Tuhan berikan, sehingga hidup mereka menjadi aman, damai, dan sentosa. Artinya, bila orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, menjadi kekuatan petunjuk hidupnya, maka kehidupan damai dan sukacita akan menjadi bagian dalam hidupnya dari hari ke hari, dan menikmati kasih Tuhan di negeri pemberian Tuhan. Dan itu juga yang disampaikan bagi kita.
bahwa bila kita tetap mendengarkan firman Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan hidup, dan firman-Nya bekerja dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita datang kepadanya setiap kali beribadah ritual, dan seterusnya kita melakukan berbagai perbuatan-perbuatan baik dalam ibadah sosial kita, maka Tuhan memberkati hidup kita sehingga kita mengalami damai dan sukacita. Tapi dia bilang dalam bacaan kita tadi, bila tidak yang demikian, maka orang-orang yang percaya dan yang tetap berbuat jahat di hadapan Tuhan akan mengalami hukuman. Di sana dia bilang dalam ayat terakhir, ayat 20, akan perang akan datang dan karena waktu itu telah muncul bangsa Asyur sebagai sebuah kekuatan yang mengancam umat Israel. Umat itu punya pengalaman, mereka hanya hidup karena kasih Tuhan. Sejarah pembebasan dan perjalanan di padang gurun telah membuktikan bahwa mereka tidak akan hidup tanpa Tuhan. Dan karena itu kalau mereka berbuat jahat, Tuhan memakai bangsa yang lain sebagai hukuman atas mereka. Dan oleh karena itu mereka harus bertobat supaya mereka dijauhkan dari hukuman. Tentu kita di negeri tercinta Indonesia, kita akan memahami bahwa cara Tuhan menghukum kita juga melalui pemerintah sebagai hamba Tuhan. Dalam Roma 13 ayat 4 bagian C dia bilang, pemerintah itu adalah hamba Tuhan yang membalaskan murka Tuhan kepada mereka yang berbuat jahat. Artinya, pemerintah itu adalah alat dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat di mana kita berada. Dia pasti akan memberi penghargaan bagi mereka yang berbuat baik, tapi juga menghukum mereka yang berbuat jahat. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Bila kejahatan terjadi di mana-mana, maka tangan Tuhan lewat pemerintah mendatangkan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Kesadaran iman yang demikian akan membuat setiap orang percaya untuk menghayati imannya di tengah masyarakat, bangsa dan negara ini. Bahwa apapun bentuk hukuman yang diperoleh adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hendaknya tidak saja menjadi orang-orang yang rajin mencari Tuhan dalam ibadah-ibadah ritual, tapi sebaiknya rajin juga melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Jemaat diundang berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di sepanjang sejarah gereja di dunia ini, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solois Saudara Hardi Harefa. Disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kantong semua. Amin. Jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Jadikan daku pelangimu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai.
karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada damai sejahtera, ada
Jemaat, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, dengan seluruh pemberian-pemberian syukur kami yang kami bawa dari keluarga rumah tangga kami masing-masing, lewat pekerjaan-pekerjaan bahkan usaha-usaha kami yang merupakan ladang berkat yang Allah titipkan bagi seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkenan Allah terima, Allah berkati, agar tetap menjadi berkat bagi pengembangan pelayanan pekerjaan-Mu dan tentunya juga menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Allah sumber berkat kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solois Christine Huliselan. Disilakan. Shalom jemaat. Oke, lagu ini merupakan lagu pengucapan syukur karena Tuhan selalu senantiasa menyertai katong dalam segala musim kehidupan katong masing-masing. Inilah tembang pujian bagi Tuhan, semoga diberkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
aku cinta. Jemaat, mari kita menyatu dalam doa syafaat. Doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Dan bagian doksologi akhir akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanyalah bagimu segala pujian, syukur, hormat, dan sembah kami persembahkan di kebaktian minggu pagi ini. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan-Mu dapat kami hidup, menjalani karya dan bakti kami di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami semuanya karena kasih-Mu. Karena itu kami datang pada kebaktian di minggu pagi ini bersyukur atas segala yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami berdoa mohon berilah oleh firman dan Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami untuk menjadi umat-Mu yang setia melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Kami berlaku adil bagi sesama di tengah kehidupan rumah tangga kami, di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat, agar ibadah kami secara ritual menjadi nyata dalam berbagai tindakan dan perbuatan kami yang memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama dan lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak dapat hidup dan melakukan segala sesuatu. Karena itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam nama Yesus, mempercayakan seluruh kehidupan umat-Mu di pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang datang dengan pergumulan karena penderitaan penyakit yang dialami sendiri atau keluarga, Tuhan berkenaan memberi kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dari berbagai penyakit dan penderitaan. Bagi mereka yang datang dengan pergumulan karena kehilangan cinta kasih dalam kehidupan bersama berumah tangga, kami berdoa, kasih Tuhan menjadi kekuatan perekat yang mengikat dan mempersatukan mereka. Dan jadikanlah kasih-Mu kasih di antara suami istri, orang tua dan anak-anak, supaya ada sukacita dan bahagia dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang datang dengan pergumulan karena masalah ekonomi, kami berdoa Tuhan berkuasa menolong mereka. Melalui orang-orang yang Tuhan pakai di tengah kehidupan bermasyarakat, bergereja, bahkan berbangsa dan bertanah air kami. Untuk memberi lapangan kerja, tetapi juga mengulurkan tangan membantu mengatasi kesulitan hidup yang mereka alami. Bapa, dalam nama Yesus, mereka yang datang dengan pergumulan untuk masa depan anak-anak kekasih melalui pendidikan yang kini dijalani mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi di Ambon dan di luar Ambon, kami doakan, layakkanlah orang tua menjadi alat dalam tangan-Mu, mengupayakan pendidikan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan kami berdoa kiranya oleh kasih-Mu anak-anak kekasih kami yang mulai tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2023-2024, diberi kemampuan untuk mengikuti seluruh proses belajar mengajar dengan baik. Dan kiranya
mereka dapat memperlengkapi diri dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melayani Tuhan di tengah kenyataan hidup bersama. Tuhan menyertai anak-anak kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersama mereka yang bergumul oleh karena mengalami tekanan-tekanan hidup di tempat mereka bekerja dan melayani sesuai kehendak-Mu. Berilah kekuatan dan harapan bahwa Tuhan ada bersama mereka, agar apapun yang mereka alami dan hadapi, mereka hadapi itu sesuai kehendak-Mu, dan mereka luput dari melakukan berbagai kejahatan yang lain terhadap kejahatan-kejahatan yang menimpa hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, semua umat-Mu yang datang di pagi ini dengan latar belakang hidup mereka masing-masing hamba doakan. Mereka yang bekerja sebagai anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif, Tuhan jadikanlah mereka alat dalam tangan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu demi kebaikan masyarakat. Dan kiranya oleh kuasa-Mu, mereka mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi orang-orang yang dilayani dari hari ke hari. Tuhan menyertai dan memberkati hidup mereka. Umat-Mu yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, pegawai swasta, mereka yang bekerja berdasarkan kasih karunia-Mu, apakah itu advokat, kontraktor, pengusaha, mereka yang bekerja sebagai tukang-tukang bangunan, mereka yang bekerja sebagai sopir, mereka yang bekerja sebagai pengojek, mereka yang bekerja sebagai penjahit, penjual di pasar, mereka yang bekerja berdasarkan kasih karunia-Mu bagi setiap orang. Tuhan menyertai dan melayakkan mereka untuk terus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, tapi juga menikmati kasih dan berkat-Mu dalam hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, umat-Mu yang datang dengan berbagai pengucapan syukur atas kasih dan berkat-Mu yang mereka terima sepanjang minggu ini. Diberkatilah Tuhan, agar mereka hidup karena kasih-Mu, dan mereka terus memuliakan nama-Mu dengan menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu, dan juga berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial mereka. Kami doakan seluruh pengucapan syukur umat-Mu yang datang di pagi ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa mempercayakan tanggung jawab pelayanan gereja-Mu, gereja di Indonesia, gereja-Mu, gereja di Maluku, Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, khusus klasis Kota Ambon dan jemaat-jemaatnya. Tuhan, jadikanlah seluruh hamba-hamba-Mu dan gereja-Mu secara institusional sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kebaikan masyarakat banyak, umat, dan semua orang yang membutuhkan pelayanan gereja. Diberkatilah mereka yang terus bekerja melayani Tuhan di tengah gereja-Mu di dunia ini, khusus gereja di Kota Ambon. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mohon kiranya oleh kasih-Mu, mereka yang diberi talenta-talenta yang khusus untuk melayani setiap kebaktian, baik mereka yang bekerja sebagai grup musik Gedung Gereja Maranatha, mereka yang bekerja melayani sebagai kolektan, mereka yang melayani multimedia dan sound system, mereka yang membaca Alkitab, solois, para tuagama, semua yang aktif melayani setiap kebaktian, kami doakan Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam hidup dan kerja, supaya mereka juga mempergunakan talenta yang Tuhan berikan melayani Tuhan melalui kebaktian-kebaktian ritual. Kami juga berdoa kiranya oleh kasih-Mu, Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Sejahtera
yang melayani kebaktian di Minggu pagi Maranatha selalu diberkati dan disertai Tuhan. Jadikanlah mereka hamba-hambamu yang setia dan terus melayani pekerjaanmu. Diberkatilah hidup mereka pribadi dan rumah tangga masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus kami mendoakan pemerintah bangsa kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Madia Ambon dengan seluruh jajarannya. Jadikanlah mereka hamba-hambamu demi mendatangkan kasih dan kebaikanmu bagi masyarakat di mana mereka layani. Dan jauhkanlah mereka dari berbagai perbuatan-perbuatan jahat yang tidak memuliakan namamu. Supaya melalui mereka, umatmu dan masyarakat mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Diberkatilah hidup dan kerja mereka dari waktu ke waktu. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami umatmu memasuki minggu yang baru. Dalam kehidupan berumah tangga, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Layakkanlah kami menjalani hidup bersama Tuhan dan bersama satu dengan yang lain. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan lindungilah kami dari segala ancaman bahaya, supaya kami hidup dan terpelihara karena kasih-Mu. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, dalam nama Yesus kami mempercayakan seluruh hidup kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendakmu. Ya Tuhan, Kau melindungiku, bersama-Mu tenang hidupku, sehingga aku takkan beraya, jikalau Tuhan bersamaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakan tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk mengijak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada
yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan jemaat duduk untuk saat teduh dan doa syukur. Saat teduh dan doa syukur telah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua punya selamat pagi. Shalom. Temani saya yang kotong semua.